Tunggu masih record. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semangat Bu. Semangat semua ya kalau semuanya ceria seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi ruang kolaborasi seperti yang minggu kemarin sudah saya sampaikan. Kita masuk ke sesi modul 1.4 ya, di bagian budaya positif pada diskusi materi yang pertama. Saya share screen dulu ya untuk materinya. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu materinya? Ya, baik. Di sesi yang pertama ini seperti biasa, kita pembukaan ya, kita masuk ke tujuan dari forum kolaborasi ini adalah nanti Bapak Ibu dapat menganalisis studi kasus menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang materinya sudah Ibu dapatkan dari instruktur kemarin, begitu ya. Lalu agenda kita pada pagi hari ini tadi pembukaan, lalu kita akan mengerjakan kerja kelompok dan akan kita tutup. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan bersama ya. Yang pertama, bagaimana kita saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Lalu ketika satu orang yang berbicara, Bapak Ibu mohon mendengarkan dengan baik. Ya, lalu kita mulai tepat waktu dan nanti kita bisa mengakhirinya tepat waktu. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu di sini bisa berpartisipasi aktif ya dalam diskusi hari ini. Lalu fokus pada sesi belajar, jangan mendua ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus di dunia maya kita yang satu kali ini. Lalu ketika nanti ada Bapak Ibu yang berbicara, yang lain silakan memute begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan masukan lain pada kesepakatan bersama kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Hermanto, silakan. Mungkin kalau bertanya itu 7 jari kan, mungkin Bu, raise hand. Oh baik, terima kasih. Saya tulis di sini ya Pak ya. Jadi mengangkat tangan ketika berbicara. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Ada lagi Bapak Ibu mungkin kesepakatan kelas yang bisa kita lakukan bersama? Cukup kayaknya Bu. Ya cukup, baik, terima kasih. Kita bisa masuk sesi selanjutnya Bapak Ibu ya, tapi sebelum masuk sesi selanjutnya, kita main tebak-tebakan dulu ya Bapak Ibu, supaya bisa konsentrasi nanti di sesi diskusi ini. Tebakannya sih mudah Bapak Ibu, kita tebakan warna dulu ya. Kata kuncinya adalah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu suka, yang paling suka kayaknya ibu-ibu deh gitu. Kita bermain warna Bapak Ibu ya, kita bayangkan sesuatu yang dekat sama kita begitu ya. Kalau saya punya warna ungu ditambah warna ungu, kira-kira jadi warna apa ya Bapak Ibu gitu. Atau kalau saya punya warna biru ditambah biru jadi apa? Nah, kalau saya punya warna hijau ditambah ungu, nanti jadinya apa Bapak Ibu? Kalau ya silakan Pak Hermanto. Ungu tambah ungu jadi hijau. Jadi hijau. Oke, saya keep dulu pertanyaan jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Ya silakan. Ungu tambah ungu jadi warna kerudung kesukaan saya Bu. Oh gitu. Apa tuh warnanya tuh? Ayo apa nih kira-kira? Ini kalau kita lihat polanya pasti ketemu deh. Cluenya dekat dengan yang tiap bulan ditunggu nih sama kita semua Bapak Ibu. Apa nih? Coklat Bu, coklat. Apa nih kalau ungu tambah ungu kira-kira jadi warna apa ya yang tiap bulan kita tunggu nih? Coklat Bu, coklat. Apa nih? Ya Pak, dekat nih sama gajian kita. Ungu tambah ungu kan jadi? Yang warnanya merah itu Bu. Betul ya, Bapak. Pak Hermanto luar biasa, langsung nyambung ya. Jadi kalau ungu tambah ungu pasti akan jadi warna apa Bapak Ibu? Oh gitu ya Bu, merah. Iya, jadi merah. Jadi kalau biru tambah biru jadi warna apa nih? Ungu. Ungu. Ungu tambah ungu jadi warna hijau Bapak. Oh, payah. Kalau yang biru, kita bayangin kalau ungu itu berarti warna uang apa ya ungu itu Bapak Ibu?
Oh iya iya. Iya. Saya mainnya justru beda Bu tadi Bu. Oh iya. Iya. Karena kebetulan di daerah saya itu kalau warna itu diasosiasikan ke pola masyarakat Bu. Oh begitu Bapak ya. Oke baik, terima kasih Bapak. Ini polanya dekat dengan kita yang setiap bulan kita tunggu Bapak. Jadi ungu tambah ungu pasti saya kira tadi yang dekat saya duduk Bu. Oh gitu. Saya dekat. Oh iya. Kerudung saya warna itu. Kalau ungu tambah ungu berarti warnanya apa Bapak Ibu jadinya? Jadi hijau ya Bapak Ibu. Jadi hijau. Iya, kalau biru tambah biru jadinya warna apa? Warna merah. Semua merah. Jadi kalau hijau tambah hijau ditambah ungu jadinya warna apa Bapak Ibu ya? Pelangi-pelangi. Jadi warna biru ya, betul. Oke Bapak Ibu, itu tadi mainan tebak-tebakan kita ya sebelum kita masuk ke sesi ruang kolaborasi. Di sini nanti kita akan membentuk kelompok ya Bapak Ibu, jadi 3 seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Kita berdiskusi dalam breakout room ya. Breakout roomnya nanti bisa memakai link yang sudah saya berikan ya. Kemudian waktu berdiskusinya peserta selama 45 menit, kita memilih 1 orang nanti sebagai juru bicara, lalu hasil diskusinya nanti dipraktikkan pada esok hari. Nah, Bapak Ibu, nanti tugas kita seperti ini ya, setiap kelompok membuat analisis hasil studi kasus dengan menggunakan pisau analisis materi budaya positif. Nah, apa saja studi kasusnya? Yang pertama ini untuk kelompok 1 ya, kasus dari Ibu Santi yang sakit ya. Kemudian Ibu Santi mencari pengganti Ibu Eni sehingga nanti di sini terdapat konflik ya. Ini insya Allah juga bahannya sudah saya berikan kemarin untuk didiskusikan bersama di kelompok ya. Jadi tugasnya nanti adalah ini menerapkan restitusi kasus apa dan sikap-sikap restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Lalu apa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat, bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Jadi nanti bisa dijelaskan jawabannya Bapak Ibu di Padlet yang sudah saya bagikan linknya nanti setelah ini ya. Sedangkan kasus kedua dikerjakan oleh kelompok 2 dengan kasus Sabrina yang terlambat datang ke sekolah begitu ya. Sehingga dia dimarahi oleh gurunya yang bernama Pak Lukman begitu ya. Nah, ini kasusnya juga nanti dianalisis dengan cara kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina, lalu nilai kebajikan dan keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Lalu bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina. Nah, sedangkan kasus ketiga akan dikerjakan oleh kelompok 3 terkait dengan kasus Ibu Dani, ya, ketika dia mengajar tapi tidak diperhatikan oleh Fajar. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Ibu Dani, analisis kasusnya nanti adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, serta bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan oleh dikatakan olehnya begitu. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bisa bekerja langsung di Zoom dengan cara saya bagikan linknya ya Bapak Ibu. Linknya saya bagikan sebentar di room chat. Nah. Saya tahu di room chat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung bekerja dengan kelompoknya untuk menganalisis kira-kira bagaimanakah posisi restitusinya, alat kontrolnya untuk ketiga kasus di atas. Seperti yang kemarin saya bagi, Pak Ranggi di kelompok 1, ya, kemudian Bu Fatma dan Pak Hermanto di kelompok 2, dan Pak Mahrani di kelompok 3. Silakan Bapak Ibu bisa sambil berdiskusi, sambil menuliskan hasilnya di Padlet yang sudah saya bikin.
Ini hasil padletnya ya Bapak Ibu. Ya, waktunya mungkin bisa sambil diperhatikan Bapak Ibu ya ketika berdiskusi. Jadi sikap restitusi yang dijalankan Ibu Santi ini apa? Bu Yuli, boleh Ya? bertanya Bu? Iya, silakan Bapak. Restitusi itu kalau dalam sekolah seperti apa Bu? Restitusi itu kalau di dalam sekolah adalah bagaimana penyampaian permintaan maaf atau solusinya Bapak yang diambil oleh Ibu Vivi, oleh Ibu Santi terhadap Vivi tadi. Jadi mereka memutuskan permasalahan itu dengan cara bagaimana begitu. Jadi solusi yang dipakai itu restitusinya Bapak. Begitu. Ibu, mohon maaf Ibu. Iya. Saya kan di kelompok 3 Ibu. Iya. Kayaknya saya ini, apakah mungkin saya yang salah ini Bu ya, salah download itu dari apa ini ya, kasus yang ada itu soal dan ininya berbeda Ibu. Yang di kasus itu Bu Dani dan tokohnya Ibu Dani dan Fajar gitu ya. Jadi pertanyaan itu, nah ini yang saya masih ini Bu. Iya, pertanyaannya berarti alat kontrolnya Bapak ya? Iya. Iya, jadi memang di setiap kelompok kalau Bapak Ibu lihat berbeda ya kasusnya ya. Saya tampilkan kembali ya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Memang kasus yang diberikan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau di kelompok 1 itu yang diambil adalah kasus studi kasusnya adalah penerapan restitusi apa yang dipakai, begitu apakah penerapannya itu sudah sesuai atau belum ya. Kalau di kelompok 2 itu yang dipakai adalah kebutuhan apa yang diinginkan oleh Sabrina ketika dia melanggar peraturan, lalu nilai kebajikan terhadap memakai sepatu hitam itu filosofinya apa, dan apakah Pak Lukman itu sudah mengambil posisi sebagai seorang manajer, begitu. Jadi terkait dengan budaya positif yang kita kembangkan terkait dengan materi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di kelompok 3 itu berbeda lagi kasusnya, yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani ketika melakukan pendekatan kepada Fajar begitu. Lalu kebutuhan apa yang diperlukan Fajar, dan kalau Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya begitu. Memang setiap kelompok berbeda peran guru ya. Ada Bu Guru yang sebagai alat kontrol, ada yang sebagai manajer begitu ya, ada yang sebagai teman begitu. Jadi nanti bisa diposisikan Bapak Ibu seperti itu, lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan begitu. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin ada yang belum dipahami? Baik, kalau sudah bisa langsung bergabung dengan kelompoknya ya, sesuai dengan room breakout yang sudah dibagikan di LMS. Kita akan kembali ke room ini Bapak Ibu. Kembali ke room ini 10 menit ya, 10 menit dari waktu yang ditentukan. Ya, baik Ibu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita kembali ke room utama ya, setelah tadi kita masuk ke room breakout. Nah, sekarang kita lihat hasil Padlet-nya, dan nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasilnya, begitu ya. Dari kelompok 1 sepertinya sudah siap, silakan mempresentasikan Padlet-nya. Kelompok 1, silakan share screen. Baik Bu, izin share screen. Iya.
Sudah muncul ya, Bu? Masih belum, Ibu? Masih proses mungkin? Oke. Belum, Bu? Apa saya aja, Bu? Belum ya? Ya, silakan dibantu kelompok 1. Ya, coba, Pak. Kelompok 1 atau kelompok 2 ya, Bu? Ya? Enggak. Sama aja, Pak. Kedlet satu kan ya? Iya. Coba deh, Bapak. Kode saya Coba Pak lupa, Hermanto, Pak. silakan. Menggali budaya sekolahan, Bu. Ya. Oh, ini Anastasia Anda. Nah, ini. Ya, betul Bapak. Baik, silakan. Oh iya, Pak Hermanto kelompok 2. Silakan, Pak Hermanto. Kalau ini, Bu, tadi bahwa Sabrina tadi kan kelihatannya tergesa-gesa dia kasusnya tuh, terlambat ke sekolah, dia pakai sepatu hitam, sepatu hitam, sepatu putih ya, Bu ya. Awalnya sekolah itu inginnya jadi pakai sepatu hitam, tapi karena tergesa-gesa, terus oleh gurunya itu siapa, Pak gurunya, Pak Lukman ya, Bu ya. Iya, Pak Lukman. Ya, itu dia mengatakan, loh kok emang apa ini pakai sepatu kok harusnya kan sekolah pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih. Nah, itu yang perlu dilakukan Sabrina, itu memang harusnya dia berkomitmen bahwa dia mungkinnya harus pagi-pagi itu bangunnya itu, Bu. Iya. Menurut pendapat saya itu. Kemudian yang kedua, apa yang nilai-nilai yang ada di sekolah itu ya memang itu kalau dihubungkan dengan KHD itu memang kedisiplinan itu. Sekolah harus menegakkan kedisiplinan gitu. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, bila sebagai manajer itu apa yang terkan ya mungkin kalau dia sebagai manajer itu sifatnya memimpin, maka dia akan mengatakan, nah yang perlu dilakukan agar tidak terlambat itu apa yang perlu dilakukan kita tanyakan lagi ke siswa itu biar dia berkomitmen untuk apa yang akan terbaik bagi dirinya supaya tidak mengulangi, supaya jangan terlambat. Iya, baik Bapak. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Silakan kelompok 1 sekarang. Ya, baik Ibu, saya kelompok 1. Jadi berdasarkan bacaan atau kasus tadi, maka di sini saya untuk yang pertama itu yaitu rasa toleransi. Jadi tidak langsung dari situ langsung dibentrokan dengan aturan sekolah yang harus menggunakan sepatu hitam. Artinya perlu ditanya lebih lanjut gitu. Kenapa Sabrina menggunakan sepatu putih? Kemudian cara menanganinya juga tidak seperti hakim yang harus memutuskan seperti harus copot sepatunya. Jadi ada rasa toleransi diayomi dulu gitu. Kemudian mungkin kaitannya sekolah itu peraturan sekolah dan penerapan disiplin, sehingga Pak Lukman bertanya dan memutuskan bahwa harus copot sepatu kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian kalau sebagai manajer di sini Pak Lukman menurut saya seharusnya tidak berpikir cepat ya. Jadi seperti teorinya tidak berpikir cepat untuk memberi keputusan harus copot sepatu seharian anak di sekolah, kemudian karena hal itu bisa menjatuhkan mental anak, tetapi mencoba diajak berkomunikasi lagi lebih lanjut bagaimana komitmen serta solusinya yang tidak menjatuh mental, begitu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Fatma. Dan yang terakhir kelompok Pak Mahrani, silakan Pak Mahrani. Oke, terima kasih Ibu. Setelah kami analisis ini sebenarnya permasalahannya tidak hanya di satu sisi Ibu. Jadi ternyata ada dua hal yang sama-sama perlu perbaikan. Makanya kami tuliskan di sini. Yang pertama itu terkait dengan perhatian dan kelembutan. Nah, dari sisi perhatian, si Fajar ini sebenarnya memerlukan perhatian lebih karena dia merasa terlihat murung, malas-malasan, ogah-ogahan gitu dalam mengerjakan soal bahasa Inggris itu. Nah, sehingga dari perhatian itu mungkin bisa mengubah sikap yang kurang baik itu. Nah, terkait dengan kelembutan itu adalah dari Bu Dininya sendiri, karena
dari kasus ini kami simpulkan bahwa Bu Dini kurang sabar dalam memberikan perhatian. Beliau cenderung untuk langsung memvonis gitu ya. Sehingga kalau Sane Fajar tidak bisa menjawab, langsung disuruh duduk langsung dan seterusnya. Padahal sebenarnya mungkin Fajar ingin dibimbing. Oleh sebab itu diperlukan pemberian perhatian lebih kepada si Fajar. Adalah cara pemberian perhatiannya itu oleh Ibu Dina dan penguatan komitmen pada Fajar itu sendiri, karena kalaupun penguatan pemberian perhatian sudah dilakukan tapi Fajarnya sendiri tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk belajar, maka seperti bertepuk sebelah tangan. Demikian Ibu dari kesimpulan kelompok kami. Ya, baik, terima kasih Pak Marani yang mewakili kelompok 3 dan Pak Rangga ini ya mewakili kelompok 2. Ini masih ada waktu, silakan Pak Rangga untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Langsung saja Bu, jadi di kelompok kita coba menggali seperti apa solusi dari kasus ini. Jadi ini kasusnya unik Bu dan sering terjadi mungkin di sekolah-sekolah. Jadi pada kali ini kasusnya Ibu Santi yang tidak masuk sekolah dan kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Nah, di dalam kasus ini yang jadi masalah utamanya adalah ada 2 orang anak yang tidak menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini guru sebagai Ibu Santi yang tidak masuk itu mencoba untuk mengklarifikasi masalahnya seperti apa. Berdiskusi terkait masalahnya, kemudian hasil diskusi tersebut memberikan masukan dan pengertian bahwa Vivi dan Natali mencoba untuk melanggar peraturan tersebut. Nah, kemudian secara singkat solusi yang diberikan oleh Vivi dan Natali ini, mereka mencoba untuk mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut, meskipun sebelumnya sudah dimediasi oleh Ibu Eni. Ibu Eni ini adalah ibu guru yang menggantikan Ibu Santi ketika mengajar. Nah, mungkin nanti ke depannya Bu, mungkin di dalam kelas, hal-hal seperti ini mungkin sering terjadi Bu, di kelas-kelas. Nah, disinilah letaknya kontrol guru yang harus memainkan perannya, bagaimana cara menjadi teman, bagaimana caranya jadi sahabat, mungkin bagaimana menjadi mentor dan fasilitator. Dan mungkin di sini nanti kita akan mungkin berdiskusi lagi di kelompok kecil mungkin Bu setelah meeting ini, bagaimana sebaiknya peran guru atau kontrol guru yang baik untuk kasus ini Bu. Sebenarnya kita masih belum puas sih sebenarnya dengan waktu yang diberikan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Rangga, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih sudah berperan aktif dalam diskusi pada pagi hari ini. Pak Hermanto bisa di stop dulu share screen-nya Pak. Baik, kita sampai ke acara akhir ya dari pembelajaran hari ini. Bisa menuliskan di room chat kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari mempelajari nilai-nilai budaya positif yang bisa kita terapkan di ruang kelas kita. Silakan. Pada pagi hari ini adalah Oke, komunikasi menjadi kata kunci keberhasilan di kelas kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas keaktifannya dalam diskusi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri pada sesi pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di ruang kolaborasi sesi berikutnya.